Baik, kita ketemu lagi di week 6. Kali ini kita akan berbicara tentang Laws of UX. Apa itu Laws of UX? Law of UX adalah panduan praktis yang bisa membantu desainer untuk membangun user interface yang baik. Sebelumnya kita belajar Golden Rule ya, Eight Golden Rule by Ben Shneiderman yang lebih membahas bagaimana membuat atau mendesain user interface untuk layar komputer, layar smartphone yang bisa menimbulkan UX yang lebih baik. Kemudian kita juga belajar tentang usability heuristic yang merupakan guideline atau panduan praktis yang juga sama-sama tentang membahas tentang interaksi manusia dengan komputer. Nah, di Law of UX ini sifatnya lebih ke experience atau pengalaman dengan pengguna dan ada sekitar 12 ya, ada sekitar 16 ya, ada sekitar 16 hukum Laws of UX yang bisa diterapkan oleh desainer untuk membantu mereka mendesain, merencanakan, dan menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah aesthetic usability effect. Oke, users often perceive aesthetically pleasing design as designs that more usable. Artinya apa? Tendensi orang ketika melihat sesuatu yang menarik, UI yang menarik, tendensi atau persepsi mereka terhadap produk tersebut adalah positif. Oke, jadi ada istilah don't judge a book by its cover. Masalahnya, kita sering melakukan itu ya. Kita sering melakukan judge a book by its cover. Ketika kita membeli buku, ya kita lihat covernya menarik kita beli. Belum tentu isinya menarik atau berguna sesuai harapan kita. Ketika kita bertemu dengan seorang dan gaya ngobrolnya menarik, ya kita mulai berpersepsi bahwa orang ini orang yang baik, orang ini orang yang eh, terkenal gitu ya, dan seterusnya. Nah, persepsi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, artinya ketika kita mendesain suatu tampilan produk, kita bisa memanfaatkan bagaimana estetikanya dirancang agar benar-benar memikat ketika dilihat pertama kali. Karena apa? Karena satu, ketika user melihat suatu UI, suatu website, atau aplikasi yang secara estetik menarik bagi mereka, mereka akan memiliki persepsi, oh aplikasi ini menghasilkan adalah produk yang baik, produk yang menarik, produk yang berguna. Nah, kecenderungan juga menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Norman mengatakan bahwa ketika suatu aplikasi yang memiliki tampilan menarik, user cenderung lebih memaafkan ketika terjadi ada kesalahan-kesalahan kecil dari interaksi atau UI yang ditampilkan di layar. Oke, kita sering melihat banyak aplikasi atau website yang memiliki tampilan yang menarik, misalkan contoh satu Spotify. Ini adalah platform musik ya, aplikasi platform musik di Android ataupun di iOS yang digunakan oleh ratusan juta orang. Oke. Nah, kenapa? Salah satu kerennya Spotify adalah penggunaan warna, harmoni warna yang dipakai, kemudian selalu menggunakan dark mode. Ini ternyata dampaknya positif, mengattract banyak pengguna untuk menggunakan Spotify. Ya, walaupun belum tentu interaksi di dalamnya senyaman yang kita harapkan, tetapi paling tidak sisi pandangan pertama user terhadap aplikasi yang kita desain yang kita buat sangat menarik itu bisa menjadi hal positif yang pertama kali eh, dirasakan oleh pengguna. Berikutnya adalah Doherty's threshold. Ini adalah hukum yang menyatakan bahwa productivity soars when a computer and its user interact at pace less than 400 milliseconds that ensure that neither has to wait on the other. Intinya, Doherty threshold ini berbicara tentang kecepatan respons atau kecepatan feedback dari komputer. Ya, contoh ketika kita pencet tombol, langsung responsnya muncul. Ketika kita berinteraksi, langsung responsnya muncul dengan seketika tanpa ada jeda waktu yang lama. Oke, di sini dikatakan bahwa user lebih suka dengan sistem yang responsif, yang satset, begitu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan Google Chrome ya. Google Chrome ketika internetnya putus atau tidak ada internet, maka muncul game dinosaurus ya, di mana user bisa terlena sejenak ya sambil menunggu online memainkan game tersebut.
Oke, kemudian contoh yang lain adalah desain lampu merah. Lampu merah di jalan itu ada beberapa yang menampilkan seconds ya, beberapa detik sebelum lampunya berwarna hijau. Sehingga kita bisa lebih memiliki eh, sense kapan lampu hijaunya itu akan muncul. Nah, dengan demikian, ketika kita memikirkan, mendesain suatu aplikasi, website, kita harus memikirkan respons atau feedback dari UI yang atau dihasilkan oleh sistem itu harus cepat, kurang dari 400 milliseconds. Ini contoh tampilan loading bar ya. Ketika eh, misal user harus menunggu kurang dari 400 milliseconds ya. Daripada kita menampilkan loading bar berbentuk progress bar sirkular, kita bisa lebih efektif kita tampilkan user harus menunggu berapa lama lagi. Oke. Jadi ini adalah konsep dari Doherty thresholds yang menyatakan bahwa tendensi pengguna lebih menyukai sistem yang responsif satset ketika digunakan. Berikutnya kita membahas Fitts Law. Fitts Law adalah the time to acquire a target is a function of the distance to and size of the target. Fitts Law ini menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan suatu target, target dalam hal ini adalah point of interest dari suatu UI, misalkan tombol ya. Let's say kita punya tombol. Waktu yang dibutuhkan itu diukur dari jarak antara posisi kita terakhir dengan ukuran ya dan ukuran dari tombol tersebut. Jarak apa yang dimaksud jarak? Misalkan jarak mouse kita yang gimana kita harus menggerakkan pointer mouse kita dari posisi awal menuju ke tombol tersebut. Oke. Demikian juga dengan touchscreen ya. Jarak di mana jempol kita atau telunjuk kita harus bergerak menuju suatu tombol tersebut. Dan ini dipengaruhi oleh jarak dan ukuran target tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada dua contoh tampilan. Yang pertama, ini kurang baik ya dari sisi UX. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini, ini namanya bottom bar navigations. Yang satu, ukuran ikonnya terlalu kecil. Sehingga ketika kita jangkau dengan dengan jempol yang besar, ada kemungkinan kita salah menekan menu. Sedangkan yang lebih baik adalah yang sebelah kanan, di mana icon-iconnya dibuat lebih sedikit jumlahnya sehingga meminimalkan resiko terjadinya salah pencet. Oke, kemudian perihal jarak. Oke, yang sebelah kiri secara UX kurang baik. Ini adalah halaman checkout, di mana lanjutan dari halaman checkout adalah halaman payment, di mana tombol untuk melanjutkan ada diletakkan di paling atas ya, kanan atas. Ketika kita mengoperasikan smartphone, 40% pengguna menggunakan smartphone with single hand dengan eh, satu tangan, maka ini akan merepotkan ketika kita harus menggerakkan jempol kita menuju tombol buy ya, tombol buy yang letaknya di atas. Yang tampilan sebelah kanan ini lebih baik. Kenapa? Karena CTA atau call to actions untuk checkout ini, which is melakukan pembayaran, letaknya ada di bawah, yang mudah dijangkau oleh jempol kita. Ya, ini contoh eh, apa namanya Fitts Law. Dan contoh yang lain, misalkan di halaman desktop di eh, desktop Windows kita, ketika kita mendesain website atau aplikasi atau software, maka kita bisa melihat ketika user menggerakkan mouse, biasanya eh, tombol-tombol penting atau tombol-tombol yang bisa dijangkau oleh user dengan cepat itu diletakkan di tepian-tepian layar kita ya. Kenapa? Karena mouse kita tidak bisa melebihi dari tepian layar layar yang kita miliki. Nah, oleh karena itu kalau di Windows dulu tombol startnya diletakkan di kiri bawah karena gampang diakses menggunakan mouse kita. Dan tombol close menutup Windows itu diletakkan di ujung kanan atas karena lebih gampang diakses oleh mouse kita dengan cepat. Oke, implikasi dari Fitts Law adalah kita membuat tombol itu terlihat besar, tombol penting maksudnya ya, mudah dijangkau ya, mudah diakses, memiliki corak warna yang tertentu. Kemudian kalau kita mempunyai floating action button, kita akan bikin melayang floating action button tersebut dan melayang sehingga ketika kita scroll layarnya, tombol tersebut tetap berada di posisinya. Ya, contoh WhatsApp ya. WhatsApp ada floating action button di ujung kanan bawah yang digunakan untuk meng-create pesan baru dan itu sifatnya melayang. Jadi kalau kita scroll konten, tombol tersebut akan tetap di tempatnya.
Contoh lain adalah penggunaan konteks menu. Konteks menu adalah menu yang tersembunyi yang kita aktifkan ketika kita klik kanan biasanya muncul menu tersebut. Nah, kita harus mendesain jangan sampai menu tersebut eh, keluar dari layar ya, tertutupi oleh tepian layar. Sehingga untuk konteks menu seperti ini biasanya dijangkau atau bisa diakses di tengah-tengah layar. Hukum selanjutnya adalah Higgs Law. Higgs Law ini adalah the time it takes to make a decision increase with the number and complexity of choice. Jumlah pilihan yang dilihat oleh user itu memengaruhi seberapa lama user itu akan memutuskan untuk berinteraksi atau memilih pilihan tersebut. Jadi opsinya adalah kita jangan membanjiri layar user dengan berbagai macam pilihan, terutama bagi pengguna baru yang belum mengerti harus mau ngapain dengan sistem yang dia hadapi sekarang. Kecuali untuk pengguna yang sudah ngerti bahwa dia harus melakukan apa di sistem tersebut, itu tidak mengapa ya. Jadi Higgs Law ini menjabarkan ada di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memutuskan sesuatu dengan sistem yang kita buat itu tergantung dari banyaknya choice pilihan yang kita sodorkan kepada pengguna. Ini contoh Higgs Law di sini. Sebelah kiri ini adalah apa namanya radio button yang menampilkan 9 choices ya. Akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan oleh user untuk melihat satu persatu. Yang lebih mudah adalah kita membatasi pilihan tersebut. Mungkin kita bisa sorting ya, sorting radio button yang paling common, paling sering atau most populer yang dipilih oleh pengguna kita letakkan di atas. Atau yang paling gampang adalah kita hanya membatasi pilihan radio button yang bisa dipilih oleh pengguna. Contoh lain adalah eh, combo box yang ada di website, menu-menu website drop down ya, bukan combo box. Ini adalah menu drop down. Ketika kita klik, biasanya sangat umum ya dijumpai di halaman atas sebuah website yang menampilkan kategori eh, selanjutnya. Akan lebih baik kita bisa mengubahnya menjadi contoh yang di sebelah kanan, di mana pilihan yang banyak tadi kita bisa eh, organisasi lebih baik lagi, kita bisa manage lebih baik lagi menjadi beberapa opsi yang terpisah. Sehingga dari sisi kognitif user ketika melihat banyaknya pilihan ini lebih reduce ya, lebih kecil karena opsi-opsinya sudah terlihat apa namanya perbedaannya satu sama lain.